Belajar dulu diinjek-injek sama orang. Biar tahu nanti kalau jadi bos gimana sama orang. Apa sih artinya kerja jujur? Apa sih artinya ngomong A jadi A? Aku perlu ambil nih uang-uang kamu. Buat apa? Saya mau politik. Aku nggak mau mikirin whether it is they care or not, or whether they care to terus menjadi seorang politisi. Karena apalagi selama 8 bulan ke depan ini semua mencari votes. Apa penghambat terbesar Indonesia dalam meraih segala target yang mereka punya menuju tahun 2045 nanti? Halo teman-teman Bicara Cinta, hari ini benar-benar perdana aku ngundang seorang businessman, entrepreneur, founder sebuah venture capital. Pokoknya bisa dibilang kalau di dunia bisnis dia itu seperti divanya lah. Diva. Siapa dia? Pak Pandu Syahrir. Thank you Cinta, how are you? Good. Gimana rasanya ada di sebuah ruangan se-feminine ini? I feel really at home. Oh ya? Agak deg-degan karena bilang, wah ini feminin banget, tapi it's really cool. What you set up this room ini keren banget sih. It's cute. Padahal guys, tadi malam aku udah wanti-wanti, aku bilang, Pak, kalau mau pakai baju chill ala-ala kalau lagi liburan di US boleh ya, tapi tetap. Aku masih pakai batik, ini pakaian sehari-hari. Yeah. Jadi ya beginilah nih Cinta pakaiannya. Tapi emang seru sih ruangannya nih. Seru. Tapi untuk yang nggak tahu, Pak Pandu, he's a super cool guy. Sama sekali bukan pebisnis yang stiff, yang bikin kita minder, takut gitu. You're so funny. Yeah. Makanya aku berani ngundang ke sini karena aku ngerasa expertise-nya Bapak itu bisa membantu anak muda zaman sekarang nyari cara untuk jadi bagian dari workforce lebih baik, berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia dan ngebantu mereka juga gimana caranya sih nge-manage uang mereka sendiri. Itu penting karena kayaknya pembelajaran itu masih kurang di Indonesia. Nggak ada malah. Really? Iya, nggak ada. Kadang-kadang yang kalau soal duit nggak ada yang mau ngajarin, malah yang ngajarin lewat blog. Vlog ya kan, nggak ada bapak ibu ngajarin. Nah makanya hari ini aku mau ngomongin hambatan menuju Indonesia emas dan peran anak muda. Wih, keren. Ya, you like that topic? I like it. Let's go, let's roll. Tapi sebelum kita ngomongin yang berat-berat, gimana kalau kita main game dulu, siap nggak? Oke. Wah gila, langsung shock nih. Ayo, boleh. We're showing a different side to you. Bukan berarti di pembisnis sukses, bukan berarti kita nggak bisa have fun. So, siap. Game time. Pernah nggak disuruh main game di podcast lain? Belum. Nggak kayak gini ya? Nggak kayak gini, ini game apa? Namanya Cepat Tepat. Cepat Tepat demi cinta. And you're competitive, right? I'm very competitive. Oke, ya udah, let's get started, Ruth. Oke, pertanyaan pertama. Siapa penemu bola lampu? Don't tell him. Siapa duluan tadi? You clicked it first, but I know the answer, I think. Einstein. Enggak, Edison. Oh iya. Edison something. Aduh. Aku lupa Edison. Thomas Edison. Cinta benar. Kamu kerja sama Cinta ya? Langsung bilang Cinta menang. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan satu nama mamalia yang berkembang biak dengan bertelur. Mama siapa? Mamalia. Dengan bertelur. Mammal? Are ducks and chicken mammals? No. Snake. Itu reptil. Wait, I know. Tunggu, give us a clue karena dulunya salah. Lumayan mirip sama Bird. Ini kayaknya dua-duanya nggak bener nih. Apa sih? Jawabannya adalah platypus sama platypus? echidna. Oh, it's such a random animal. Oke, sekarang matematika ya. Oke. Benar atau salah, 1 liter sama dengan 1 meter kubik? Salah. Yang benar? Tetap salah doang, benar atau salah? Itu pertanyaan jebakan. Ya, tapi benar, oke. Nggak perlu kasih tahu ya, benar. Yeah. Salah, 1 desimeter kubik. Oke. Oke, next. Sebutkan 3 benda yang berbentuk lingkaran. Bola, jeruk, dan it's so easy. Why can I? Roda. Ya, benar. Ini main pencet terus ngarang. Gak apa-apa, you can do that. Lanjut, matematika lagi. 15 dikali 5 dikali 2 dibagi 5 sama dengan? 30. Nice. Ini soal cerita.
Jika kamu punya 10 ayam, 2 pisang, dan 5 permen, berapa ayam, pisang, dan permen yang kamu punya kalau 5 ayam dan 5 permen kamu bagikan ke orang? Hanya 2 permen di awal kan? 10 ayam, 2 pisang, 5 permen. Oh. 5 ayam, nggak ada permen. Dan 2 pisang. Dan 2 pisang, ya betul. Benar. Hey, nice. Oke, lanjut. Teka-teki, ikan apa yang suka terbang di malam hari? Hah? Ikan apa yang suka terbang di malam hari? Ikan malam? Nggak ada ya ikan malam, itu ngarang banget. Paling nggak nyoba. Flying fish. It's a funny answer. Apa? Okay, what is it? Lele lawar. Elah. Aduh, maksa itu. Oke, lanjut. Teka-teki lagi. Ikan apa yang tidak pernah sepi? Ikan. Nah, coba. Ini pasti agak sembarangan juga nih. Ikan hura. Bukan. Ini beneran nama ikan. Ada nama ikan ini. Apa nggak tahu? Cluenya suka digoreng di masakan Sunda. Oh, gurame. Oh That's iya, gurame. Oke. Okay. I like gurame, that's why. Oke, ini terakhir. Oke. Cabai adalah buah yang kaya vitamin C. Selain Cabai. itu, cabai juga mengandung vitamin B6 dan K6. Apa huruf ke-6 dalam alfabet? F. Yes. Nice. Woo, that was so fun. Nice game. Nice game. Time to chit chat. Tahu nggak apa yang lucu? Apa? Waktu aku nge-google nama Pandu Syahrir, tulisannya bukan entrepreneur atau businessman. Apa? Tahu Google nulisnya apa? Internet personality. Hah? Serius? Iya, Waduh. tulisannya internet personality. Ampun. Gimana Oke. perasaannya diberi julukan internet personality? Bingung. Bingung. I don't feel like it. I think I'm a businessman first. Really? Iya. Ini juga internet the last 1 year aku rasa baru mulai makin aktif di internet di social media. It's a bit okay. Tapi menurut surprising. Bapak, apapun kerjaan kita, penting nggak sih kita zaman sekarang ya memiliki digital presence atau menjadi, ya bisa dibilang dalam skala kecil seorang selebriti atau influencer lah. Tergantung. Kalau dari sisi siap orang, paling penting sih punya education dulu. You gotta have knowledge. Kalau nggak punya knowledge, ya apa jadi internet personality itu. Dan dari situ baru mau jadi apa. Misalnya for you, obviously you need it. For me, actually it's a choice. I don't really need it. Tapi tak last 1 year, I think the team di sini bilang kayaknya Bapak perlu nih. Yeah. So we start being more aggressive about it, doing it. Tapi for a certain purpose. Apa Jujur purpose-nya? lebih educational tentang pasar modal. Kenapa soal pasar modal, soal saham? Karena kebetulan saya komisaris di pasar modal. Terus soal fintech, kenapa? Kebetulan saya ketua fintech Indonesia. Makanya saya banyak ngomong soal pinjaman online lah, jangan pinjam kalau misalnya buat beli barang, gitu-gitu loh. Iya. Jadi itu lebih buat bahan komunikasi. Mungkin orang-orang yang nge-google nama Pak Pandu lagi-lagi ngelihat lahirnya di luar Oh, negeri, iya. sekolahnya di sekolah ternama, Oh, iya. datang dari keluarga yang berkecukupan. Iya, Mungkin iya. orang-orang asumsinya, oh of course he's successful, Iya, iya, dari iya. dulu semuanya udah dikasih oleh orang tua. Kasih. Tapi ternyata aku baca Pak Pandu itu belajar investasi karena sempat takut nggak dikasih warisan. Iya, betul itu. Gimana awal mula Pak Pandu ngerti the value of money Hmm. dan pentingnya memanage keuangan? Iya, jadi kan emang my grandpa itu sebenarnya bukan pengusaha juga ya. Dia apa sih, Pak Sultan Syahrir is founding father ya. Dia terus dia kan tersingkir. Habis itu ayahku, he's actually my grand uncle Sultan Syahrir. Habis itu my father, Pak Dr. Syahrir itu aktivis, masuk penjara. Habis itu menjadi ekonom, ya ada sukses-suksesnya lah. Aku baru takut soal uang tuh kenapa? Karena waktu umur 19 aku dikumpulin sama adekku si Gita, makan. Terus dia bilang, "Du, aku perlu ambil nih uang-uang kamu. Buat apa? Saya mau politik." Hah? Buat apa politik? Aku mau ngasih uang sekolah segala. I need the money. Why? Jadi dulu kita tuh dikasih duit simpanan tuh buat nanti, buat ke depan. Aku kira itu warisan. Rupanya bukan. Dia bilang, "Du, duitku, duitku. Duitmu, duitmu. Duit aku bakar aja itu urusanku. Iya. Jadi kamu cari duit sendiri." Itu aku umur 18 tahun. Jadi gue bilang,
Gua harus kerja nih kalau kayak gini. And it's so true. Iya. Jadi pas when my dad passed away, saya umur 25-26, betul nggak ada warisan. Oke. Yang ada ya emang, ya udah, aku udah kasih kamu the best warisan, which is education. Pendidikan. So he did pay for my high school, and he also pay for my college. Iya. Tapi ya waktu saya sekolah S2, saya bayar sendiri. Dan Oh ya, dan seterusnya. itu nggak murah loh. FYI, Aduh, teman-teman bicara mahal. cinta yang nggak tahu, S2 di US, di sekolah seperti Harvard, Mahal. Columbia, Stanford itu $100.000 per tahun ya. Kalau mungkin dulu itu masih 1 M, tapi sekarang itu 1,5 M per Itu tahun. mahal banget loh. Mahal banget. Jadi ya aku bayar sendiri. Boleh minum 18 coffee-nya? Ya, kita punya BA kalau baru. boleh minum, enak banget. Ambil ditanya. Jadi apa namanya, ya buat aku sih, kalau balik lagi, itu education. Kalau tadi dibilang privilege ya, itu bahasa kerennya privilege. Ya, saya kan nggak bisa milih lahirnya sama siapa. Iya. Sekarang juga saya dibilang saya juga ada privilege karena om saya, kakaknya ibu saya, ya seseorang kan, ya kan. Jadi dibilang, wah kamu mungkin dapat ini gara ABC. Tapi menurut saya privilege itu ada, ya tugasnya kita maximize Iya. privilege yang dikasih. Tapi gunakan sebaik mungkin dan berguna buat banyak orang. Ya itu aja sih menurut saya tentang privilege. Tapi ada nggak cerita menarik Pak Pandu waktu masih umur 18, tiba-tiba saldo misalnya di rekening $1 gitu, tiba-tiba panik. Pernah lah. Can you give us Karena an waktu example? itu, waktu aku pergi sekolah, kan uang sekolah dibayar, tapi kan nggak ada uang makan. Jadi aku udah mulai kerja waktu aku undergrad S1. Sebagai apa? Aduh, gue kerja di ini bos, di library kalau pagi. Perpustakaan, Di perpustakaan aku kerja. Habis itu once a while tuh aku pasti, ini bad to say, tapi I do it. Saya tuh suka bikin party. Oh, oke. Bikin party, acara party di dorm gitu, aku bikin-bikin sendiri. Di asrama sekolah, Jadi asrama guys, sekolah, ya. jadi jualan minuman gitu-gitu Oh loh. gitu, I jadi mean, di markup sedikit markup, harganya. and then I have my own, waktu itu aku tinggal di rumah S2, S3, have my own house, 6 orang. It's actually fraternity Iya. house. Di situ aku bikin party setiap minggu. Tapi orang harus bayar. Orang harus bayar. Biar bisa profit. Iya, bisa untung $300 per malam, gitu-gitu. So I was, I was a party, and I wasn't a partier, I promote parties. Jadi gitu I dulu see. mulai kerja. Tapi itu cerdik S2, banget S3, loh. iya. Jadi aku emang kerja terus dari sekolah S1-nya dari tahun pertama, terus aku selalu cari makan sendiri. Oke. Nah, di situ duitnya aku coba pakai investasi. Oke. Aku udah mulai nginvest di saham umur 18. Oke. Pertama kali belajar. Salah. Habis itu nginvestnya karena dengerin orang. Di situ aku belajar ekonomi, aku belajar baca buku keuangan. Semua throughout S1. But before we talk about investing, aku mau nanya, banyak orang berasumsi, ini pemikiran yang lumayan obsolete dan bisa dibilang jadul ya. Saat kita menghasilkan uang, save that money, tabung uang itu. Dan saat kita nabung, begitulah kita bisa mengembangkan kondisi ekonomi kita atau jadi lebih kaya lah. Betul, Tapi, lebih kaya. do you think that's true? Dan kenapa nabung aja nggak cukup? Kenapa berinvestasi itu penting buat siapapun? Betul itu. Kalau aku investasi itu buat siapapun, umur apapun, dari skala ekonomi apapun, make sense. Hanya orang selalu nanya, uangnya buat apa? Jadi kalau buat saya tuh banyak orang membeli instant gratification. Langsung happy lah, gue beli kopinya yang ini, pasti langsung enak. 18 coffee sekali lagi emang enak sih, tapi sekali lagi bedanya kalau cinta, dia bikin bisnis kopinya, bukan beli kopinya. Jadi dia untung di situ. Nah, buat saya tuh investasi tuh penting. Saya pakai umur aja deh cinta, ini secara garis besar. Tapi tunggu, berarti nabung nggak cukup ya? Nabung nggak cukup. aja nggak cukup? Kalau saya nabungnya tuh beda. Oke. Artinya, saya umur 30 ke bawah, saya nabungnya ke education. Kayak saya nabung buat bisa bayar S2 saya. Itu saya nabung. Oke. Biar bisa masuk. Waktu itu saya, alhamdulillah diterima di Stanford. Ya saya nabung tuh, saya bayarin sekolah saya sendiri. Habis itu saya nabung lagi untuk bisa saya dapat kerjaan di mana saya internship. In a way kan saya harus bayar juga internship itu. Bukan dibayar saya ngebayar baru bisa masuk. Saya pindah ke kerjaan hedge fund, ya kan. Nah, baru umur 30-an ke atas saya mulai nabung buat beli aset. Asetnya apa? Investasi saham. My best investment, saya beli perusahaan, saya dapat masuk, bisa investasi ke perusahaan namanya Shopee, Garena. Udah pernah denger Kak? Mungkin sekarang udah denger ya namanya Shopee. 2015-16 belum pernah ada yang denger tuh namanya Garena, Shopee. Saya pakai bonus pertama tuh saya nggak beli rumah, nggak punya mobil. Saya beli sahamnya, saham-saham teknologi.
Oh berarti Bapak pernah jadi karyawan dong, nggak Iya selalu dong. dari awal jadi bos? Pandu aja manggilnya bapak, gue manggilnya makin tua nih. Pandu aja manggil just Mas Pandu atau apa deh. Pandu Oke. atau Mas Pandu, jangan pakai bapak. FYI ya, ini Pandu sendiri yang minta. Iya. Jadi aku panggil Pandu bukan karena nggak sopan, tapi diminta. Iya, aku yang minta. Oke. Please don't call me Pak Pandu. Oke. Cinta. Oke, jadi aku tuh mulainya sebagai karyawan kerja buat orang. Jadi dari umur tadi 19 lah, 18, 19, all the way sampai umur 34 kerja buat orang, 16 tahun. Wow. Ini lama, baru Berarti- mulai sendiri, aku baru mulai kerja sendiri 7 tahun terakhir loh. Berarti 8 tahun anak muda terakhir. zaman sekarang yang pengen langsung jadi bos dan ngerasa egonya tertindas kalau kerja untuk orang lain, mereka jangan kayak gitu ya. Jangan lah. Belajar dulu diinjek-injek sama orang. Biar tahu nanti kalau jadi bos gimana sama orang, ya kan? Karena kalau kamu langsung jadi bos, kamu nggak tahu gimana treat orang. Wow, aku mau nanya lagi nih karena ini problema yang kita alami zaman sekarang di kalangan anak muda. Tapi sebelum itu, ini pasti banyak teman-teman relate. As you know, upah minimum di Indonesia belum merata. Kalau di Jakarta kira-kira ya, aku lupa persisnya 4,9 juta. Di Bali 2, something. Like, and malah bahkan ada beberapa teritori 1,9 gitu. So, upah minimum masyarakat Indonesia itu masih rendah banget. Apalagi kalau tinggal di ibu kota, you know, kalau upah minimum Mahal, 4,9, terus kita harus naik transportasi umum, atau mungkin punya mobil sendiri, bayar bensin, akhirnya kita nggak bawa pulang banyak uang. cukup, betul. Yang cukup. Jadi gimana teman-teman bicara cinta sekarang yang mikir, aduh aku pengen deh secara ekonomi naik level, tapi dengan upah minimum aku sekarang, gimana aku mau invest untuk kebutuhan sehari-hari aja nggak bisa, what would you say? Ya, aku juga sebenarnya kita bilangnya tuh semua berjenjang bertahap. Tapi saya setuju, UMR itu kalau misalnya saya pendapatan 5 juta lah di Jakarta, ya saya mungkin harus mikir langsung for saving. Bisa nggak 500.000 atau 1 juta, saya ilangin dulu. Jadi saya punyanya 4 juta doang. Dari 4 juta itu baru buat hidup. Yang lain-lain, jangan diputar bahwa ini buat kos saya, ini buat makan saya. Saya force dulu 500.000 1 juta, saya pinggirin, saya harus hidup dalam 4 juta rupiah. Nanti gaji kamu naik ke 7 juta, kamu force aja langsung 20% hilang. Jadi kamu gajinya 6 juta. Saya ngasih contoh nih cinta ke saya aja nih, dan ini ekstrim saya. Saya baru beli mobil pertama kali 2019. What? Beli Jadi mobil sebelumnya pertama. naik apa? Saya Transportasi nyewa umum? lah, ada nggak naik taksi, saya ngelewat Bluebird. Waktu saya Oke, dulu oke, tinggal oke. juga saya tinggalnya apa namanya nyewanya pakai Bluebird. Kalau ada nggak mobil kantor, ya Oke. kan itu aja. Beli rumah pertama kali 2020 COVID. Oke. Tapi karena aku sukanya nginvest, aku investnya Iya. saham segala, ya aku belinya begitu. Tapi ekstrim ya, karena kalau saya bilang ke teman-teman saya juga bilangnya kamu tuh sangat ekstrim orangnya. Gitu Tapi loh. ini juga jadi contoh yang keren banget guys, bahwa jangan pernah terpaku umur 25 harus udah punya ini, umur 30 harus punya ini. Karena Iya, betul Pandu itu. sendiri, you know, I'm not trying to disclose your age here, tapi intinya Udah bisa di Google kan sekarang katanya. intinya beli rumah, beli mobil bukan di usia 20-an, you know. 40-an. Aku There beli you umur go. 41 pertama kali. 40 beli rumah. Right. Pertama kali. Aku cerita nih sama Cinta, kan Cinta udah pernah ketemu Ratna kan istriku. Yes. Dulu tuh waktu kita nikah, aku ngomong soal uang belak-belakan di depan. Terus aku bikin Excel sheet. I love that. Income berapa, pengeluaran berapa. Dan aku bukan income pengeluaran, aku bilang income, saving buat investment, baru expense. Ya. Jadi aku bikin savingnya di depan. Jadi kita mulai belajar bareng. Setiap tahun kita bikin namanya SWOT analysis. Bayangin kayak SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Wow. Setiap tahun kita bikin nih kayak gini nih. Kita saving segini, investnya ke sini. Itu dari setahun sebelum nikah dan setahun sudah kita bikin setiap tahun. Oh, Jadi that's itu ada tuh. fantastic. Sekarang aja masih ada nih. Tapi sekarang kebetulan udah ada tim. Kita bikin namanya kayak annual report setiap tahun pada duduk. Kayak perusahaan udah. Wow. Karena masalah uang tuh ya, apalagi kalau udah nanti berkeluarga, isu number one. Iya, itu Menurut bisa aku. bikin berantem, bisa bikin cerai Bisa bikin malahan. macam-macam. Yes. Nah, tuh kalau Nah, dari isu dengerin duit tuh tuh. guys, yang di balik layar juga tuh. Beneran. Cinta tidak akan membantu segalanya, Iya, cinta itu itu nggak benar. cukup. Benar, Oke, karena kita soal bicara cinta. Kalau bicara cinta, kadang-kadang harus bicara uang. Kenapa? Karena kadang-kadang cara orang treat uang tuh semuanya berbeda. Iya. Ada orang yang eksak soal uang, ada yang bilang, udahlah nanti kita cari lagi. Tapi kalau nggak ngomongin di depan, itu for sure pasti masalah. Iya. Jadi aku tuh yang disiplin soal uang. Aku ngomong di depan, nih kayak gini ya pendapatan, gini. Yeah. Jangan ada 2 buku. Kadang-kadang ada orang juga punya 2 buku, ini 1 buku kita buka di depan. But I want to go back to the topic about Gen Z, karena tadi kita udah sempat ngomong sedikit ya. Kan bisa dibilang sekarang majority workforce pelan-pelan shifting dari millennial ke Gen Z ya. Betul. Dan dari
perubahan itu kita juga lihat bahwa generasi muda sekarang mereka selalu meminta work-life balance. Mereka fokus pada mental health. Mereka suka instant gratification, punya ekspektasi itu, dan mereka tidak nyaman kalau ada hierarki. Nah, sebagai pengusaha, apa pengalaman Pandu yang menarik dengan karyawan Gen Z? Ada nggak? Do you have a funny banyak story? banget sekarang. Kalau udah 3 tahun, 5 tahun terakhir, kita kan sekarang karyawan misalnya di AC Venture lah, rata-rata umur 26 itu Gen Z semua ya. Yeah, that's Gen Z. Jadi yang menarik ya sama Gen Z, saya udah senior, Pak, work-life balance gimana ya? Aku bilang, kalau kamu kerja ada purpose, you will forget about work-life balance. Yeah. Karena your work is your life. Yeah. And vice versa, your life is your work. Kenapa? Karena kerja kamu jelas arahnya mau kemana. Jadi yang banyak tuh yang aku ngelihat di Gen Z, satu, jarang ngomongin soal value sesama mereka. Kedua juga banyak nggak diomongin, kamu ke depan mau jadi apa sih? Aku tuh siap year end ngomong sama adik-adik yang baru join kita, secara majority, no one, and this is including in the family, sesama temen best friend, ngomong, kamu 5 tahun dari sekarang mau jadi apa sih? Is this what you really wanna do? Ditanya gitu kaget banyakan orang. Baru mikir, iya ya, aku mau ngapain ya? Jadi karena instan mereka hanya mikir gaji saya 10, tahun depan bisa nggak naik 15%. Hanya itu aja. Yeah. Mereka nggak mikir saya 10, gimana saya bisa jadi 100. Dan gak hanya itu ya, misalnya gaji 10, pengen tahun depan naik 15%. Mereka nggak mikir, apakah aku layak mendapatkan kenaikan gaji itu? Apakah dengan aku naik gaji, aku bisa memberikan output yang cukup untuk menutupi cost perusahaan? Itu nggak dipikirin. Karena memang for them it's about me first. Yeah. And lumrah, aku sih nggak bakal pernah nyalahin. Makanya aku selalu bawa, okay, if you were in my shoe, what do you think about you? Aku selalu nanya gitu, what do you think about yourself? Oh, kalau kamu di posisi aku, Nah, apa yang kamu pikirkan tentang soal diri kamu? Ya. Biasanya bagus dulu, setelah kita muter balik baru mereka sadar, iya ya Pak, banyak yang perlu saya pertimbangkan. Terus saya nanya, what do you want to be 10 years from now? Yeah. Saya mau jadi bapak. Perfect. Kalau gitu, sekarang gue ajarin caranya. Terserah kamu mau belajar apa tidak. Tapi most of the time, setelah saya lihat, setelah 5 tahun sama kita, banyak yang udah misalnya keluar dari tempat kita, ada yang jadi partner di venture lain. Jadi saya juga happy sih. Ada sekarang 1-2 yang pernah kerja di perusahaan kita, udah jadi, ya insya Allah bisa jadi calon menteri lah tahun depan. wow. Udah yang tinggi-tinggi banget. Makanya saya seneng yang, saya nggak sebut nama-nama lah, tapi they become somebody yang mungkin kamu baca-baca di koran. Jadi Kapan-kapan bantu aku dong, Ayo dong. ngurus tim aku, so Siap. you can help, lift their spirits, dan juga membantu mereka semakin terbuka pikirannya dan Iyalah, mencari cinta nih aku tadi passion ngomong mereka. sebelumnya bagus banget. Arah purpose-nya soal women emancipation, kemajuan perempuan di Indonesia, bagaimana bisa menjadi bagian penting dari proses pembuatan keputusan. Itu penting, arah Indonesia ke depan. Tadi saya sempat ngomong, Indonesia emas kan suka diagung-agungkan. Apa sih artinya? Nah, di mana role women di situ menjadi sangat penting. Malah menurut saya paling penting. Yeah. But you know what, Pak, Pak Pandu. Bingung kan? Dia mau ngomongnya Pak terus sekarang nih. Karena berat ya ngomongnya ya. Karena teknologi kan terus berkembang, makanya anak muda zaman sekarang lebih gampang dapetin akses terhadap informasi, lebih gampang mencapai segala sesuatu di usia yang lebih muda daripada generasi sebelumnya. Dan tapi waktu aku datang ke podcastnya Pandu pernah bilang usia di bawah 30 adalah usia di mana perusahaan membayar karyawan untuk belajar. Betul. Ya, kenapa ini penting menurut Pandu, dan gimana tanggapan Pandu tentang generasi muda zaman sekarang yang merasa mereka lebih pintar daripada generasi sebelumnya dan tahu apa yang masyarakat butuhkan? Alhamdulillah, karena kalau kalian lebih pintar artinya ada perbaikan di generasi. Hanya satu yang memang nggak bisa dibeli, yaitu experience. Yeah. Saingannya buat generasi 30 tahun ke bawah ada satu nih namanya AI. Jadi kalau gue udah mikirin AI, you have to be smarter than them and think better. Karena kalau kamu hanya kerja sehari-hari, feeling saya that job bakal berubah banyak. Di negara-negara maju sekarang udah bagaimana pemikiran AI di manufacturing. Aku udah lihat pabrik mobil. Aku barusan pergi nih ke China, bikin mobil nggak ada orang. Itu gimana buat sebagian besar masyarakat Indonesia yang sekarang masih bekerja di pabrik-pabrik manufacturing. Itu agak ini loh, karena kan all of us di sini semua public service kan, the service industry. Yeah. Bayangin kalau nanti seorang AI bisa melakukan editing film sendiri. Karena sekarang udah ada juga kan misalnya Anda nulis ChatGPT, Anda udah bisa nulis buat aplikasi by the way.
kalau Anda apply ke perusahaan kita udah ngerti kok siapa yang nulis pakai ChatGPT apa tidak. Iya ya. kan? Udah bisa baca. Iya, gitu bisa kan. verifikasi kok. Karena banyak yang melakukan itu sekarang, Iya. ChatGPT. Bayangin kalau udah bisa melakukan untuk film editing, movie Iya. editing. How do you do it? Terakhir juga buat kita-kita nih, yang katanya bahasa internet personality. You know, the rise of AI internet personality is gonna be the biggest market. Saya lagi banyak ngelihat market ke sana buat Iya. investasi. Iya. AI, internet, personality. Iya. Bagaimana nanti AI melawan real internet personality. Ya karena AI tahu apa yang dicari masyarakat, apa yang di demand-nya sekarang. Jadi mereka tinggal padukan semua Dan mereka kualitas-kualitas. bisa bikin terus 24 jam, Iya, nggak perlu iya. istirahat. Iya. Ya kan? But you know, I'm not trying to be pessimistic here. Aku udah baca banyak artikel di mana Pandu bilang AI itu akan mendominasi. Tapi, don't you think ini pemikiran yang sedikit premature buat Indonesia? Kenapa? Of course di Jakarta, di Jogja, di kota-kota Besar, inti lah, kota-kota besar. mereka ngerti AI. Tapi kalau kita ke Wah. Sumba, ke you know daerah-daerah terpencil, I don't think they're thinking. No. Mereka mikir kehidupan sehari-hari, Iya. karena juga akses internet juga belum bagus. Jadi menurut saya ini kesempatan. The next 5 years. Salah satu ketinggian itu karena ada rollout namanya 5G ya. Jadi di mana Anda bisa main HP, datanya 1/10, kecepatan 10 kali lipat. Jadi kalau Anda di Sumba, di mana Anda bisa misalnya pakai HP iPhone atau apa, jauh lebih cepat. Pada hari ini Anda bisa benar-benar belajar HD Oke. dari telepon. Nah, di situ kesempatan for somebody like you to disseminate, ngasih informasi dengan cara yang lebih baik. Oke. Nah, tapi ini semua kesempatan. Saya tadi Tapi ini ngomong bahaya juga kalau mereka nggak dikasih tools Betul. bagaimana membaca Karena berita. semua tuh harus iya. ada online dan offline-nya. Iya. Makanya saya bilang soal edukasi itu harus dikawinin dua-duanya. Makanya saya bilang nih soal AI, saya nggak mau nyerem-nyeremin. Saya selalu ngeliatnya kesempatan. Kalau kayak gelas, half M-nya udah mau habis saking enaknya nih 18 coffee. Saya mau bilang half empty, half full. Ini udah banyakan full. Saya ngeliat AI itu, saya selalu ngeliat kesempatannya, bukan yang ditakutin. Oke. Karena ini kayak komputer 20 tahun yang lalu. Kayak internet 20 tahun yang lalu. Pertama kali saya sekolah, Cinta, waktu 2000-an, saya internet masih pakai namanya Telnet. Iya, iya. Belum ada tuh yang Internet Explorer masih begini. Itu internet tuh, zaman-zaman dulu tuh. And then people were so scared. Internetnya gimana? Apa library itu bakal ada nggak? Sekolah diperlukan nggak? Iya. Sekarang Anda lihat 20 tahun dari sekarang, masih kok. Iya. Malah ngebantu. Makanya menurut saya AI will be a tool to help Oke. us. Saya lebih ke As sana lah. long as we utilize it properly, Ya. bisa juga dipakai untuk kejahatan, tapi Bisa lah, makanya balik edukasi ke penting manusia banget. kok. But hard topic, kita tambah sulit topiknya setiap menit Sorry kita ya, berbicara. jadi kita- Nggak apa-apa, kan bentar lagi pemilu. Oh iya, pemilu. Dan Pandu pernah bilang, siapapun leader selanjutnya harus menjaga kestabilan ekonomi dan juga trust atau kepercayaan dari investor luar, correct? Itu dari sisi saya, betul. Yes, tapi sebagai pekerja seni, dari dulu aku sering banget dengar orang film ngomong gini, Hollywood atau produksi luar tuh jarang mau syuting di Indonesia. Karena Betul itu. undang-undang dan peraturannya berubah-berubah terus. Banyak banget paperwork dan birokrasi yang bikin sulit, setuju. sehingga mereka mikir ya udah ke Thailand aja lebih gampang. Iya, betul itu. Right? Kenapa selama ini hal-hal seperti ini dipersulit padahal kan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia bisa besar banget dan juga merubah persepsi dunia terhadap negara kita. Because media adalah salah satu branding tool terkuat Setuju. dalam ngebentuk persepsi orang-orang terhadap suatu tempat. Setuju. Jadi ini bagus banget nih, makanya mau pengen ngajak Cinta masuk Kadin. Jadi salah satunya soal STEM dan Arts and Culture tuh sebenarnya adalah salah satu fokus saya. Gimana majuin ke depan. Dan ini alhamdulillah siapapun yang menjadi presiden, kebetulan saya udah bisa bertemu sama tiga-tiganya, ngomong juga. Dan emang fokusnya SDM, Cinta. Dan salah satu saya ngomong selain STEM, Arts and Culture. Ya. Nah, short term-nya memang kita harus bisa bawa the best global talent datang ke sini. Kalau saya ngomong talent tuh bukan aja artis seperti Cinta, Iya. tapi yang di belakang-belakang nih, cinematography, Iya. the way you make movies, the way you make it, semua bisa dong datang ke sini untuk bikin film di sini. Daripada kita bikin lebih susah soal izin, kita yang jemput bola, kita ke sana. Kita yang ke sana, datang dong, apa yang Anda perlu untuk bisa bikin. Saya pernah waktu itu ada saat sempat aja kayak cerita juga, sempat ada satu masalah mau bikin acara film Netflix, maunya di Indonesia dan nggak usah bayar. Thailand bayar mereka milih maunya di Indonesia. Kitanya mempersulit izin. Ya akhirnya bisa tuh. Ya adalah cerita-cerita seperti itu. Mana dong bagian buat kita di Bali? Ya di Bali waktu itu kebetulan di Bali. Jadi aku bilang
Guys, kita let's ubah mindsetnya. Kalau ada tamu yang mau datang ke sini, ekonomiknya pasti datang dengan sendirinya. Yes. Nggak selalu apa-apain. Pikir jangka panjang, Pikirnya jangka jangan yang panjang pikir aja. oh sekarang dapat nanti ke depannya gimana. Tapi Karena kalau Indonesia tuh being viewed Yeah. very positively. Yeah. Kecuali sorry ya, in the arts, in the movies, masih sangat susah. Nah ini tugas utama secara very short term, bagaimana membawa global industry datang ke sini. Yeah. Karena saya sangat percaya kalau bikin Indonesia very friendly, Anda nggak usah takut, oh ntar gue kehilangan kerjaan, oh nanti gue kehilangan, enggak. Malah kemungkinan besar gaji kamu double, gaji Yeah. kamu triple. Saya kasih contoh satu, industri perbankan. Industri perbankan sebelum krisis tuh Indonesia melarang banyak bankir-bankir asing masuk Indonesia. Gara-gara krisis dibuka, waktu itu ribut, oh kalau bankir-bankir asing kita nggak punya tenaga kerja. Yang terjadi tahu nggak apa? Transfer of knowledge, transfer ilmu. Sekarang bankir-bankir Indonesia adalah yang paling mahal seluruh Asia Tenggara. wow. Hebat kan? Lebih mahal daripada Singapura bankir Indonesia. Makanya kalau kamu acara bank pasti suka kan? Karena emang bank-bank di Indonesia tuh sekarang profitnya sangat besar segala. Kenapa? Transfer of knowledge. Saya sangat yakin mau di kesehatan contohnya, pendidikan, dan di arts and culture, kita harus buka buat global talent. Jadi biar kamu nih, kita film-film Indonesia atau buat kamu, you are no longer an Indonesian market. Yeah. Menjadi global Yeah. market. Itu yang kita pengen. Jadi intinya untuk meminimalisir barrier-barrier yang ada, satu, kita harus lebih welcoming. Dua, jangan pikirin keuntungan jangka pendek, pikirin keuntungan jangka panjang. Karena keuntungan jangka panjang bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga dari segi wawasan. Yes. Kita bisa meningkat kapabilitasnya sehingga at the end everybody succeeds gitu. Nah yang bagus sih Cinta sekarang di siapapun pemegang pelaku keputusan itu secara level nasional udah mikir ke sana. Oke. Sekarang tinggal eksekusinya. Right. Makanya perlu orang kayak Cinta. Kalau Cinta yang ngomong kan orang aduh ya kan pasti tek. Nah itu emang harus dipepetin. Right. Menurut aku sih 5 tahun ke depan ini kesempatan besar for somebody like you who's vocal about it untuk bisa mepetin. Karena ini sekarang tinggal mepetin. Idenya mereka udah nangkep. Tapi kan belum lama ini Pandu ke South Korea, Korea Selatan untuk ketemu SV Investment. Yang kalau untuk kalian tahu mereka invest di BTS. Tahu aja kamu Right? belajar. Of course. And mereka udah setuju mau berinvestasi ke dalam industri kreatif Indonesia. Ya, Is that gede, true? betul. Apa yang bikin investasi ini mungkin bermanfaat buat kita? Why shouldn't we be scared of it? Oh, jangan scared loh, malah semangat. Kenapa? Karena kalau Cinta udah dikenal. But for the next Cinta, whoever that is, dan juga yang di belakang-belakang, buat mereka tuh investasi adalah pembangunan infrastruktur Oke. di sektor seni. Baik itu musik, baik itu film, dan untuk bisnis distribusi. Boleh kasih example nggak kalau di film dan musik apa infrastructure yang dibangun dengan? Contoh very simple adalah bagaimana pembangunan film yang bisa membangun jaringan internasional. Bagaimana misalnya seorang Cinta main tiba-tiba di film Korea yang dijual baik di Indonesia ataupun di Amerika. Oke. It's all about distribution. Oke. Dan untuk bisa masuk networking itu memang harus punya jaringan internasional. Kedua soal pendanaan. Oke. Kalau pendanaan film kamu tahu kan, nggak banyak pendanaan film ya orangnya lu lagi L4 kan. Bagaimana Anda membuka jaringan itu, ya kan, untuk bisa menimbulkan kualitas pembuatan film bisa lebih tinggi. Sama juga musik, film itu it's all about distribution, ya kan. Nah ini sebenarnya pembukaan jaringan. Kira-kira apa yang bikin pemerintahan atau bahkan investor-investor pribadi di negara kita segan untuk mengambil strategi seperti South Korea? Kan South Korea kan benar-benar invest banyak banget uang, makanya dalam 20 tahun terakhir, akhirnya sekarang mereka bisa dibilang mulai mendominasi landscape industri entertainment dunia. Betul. Kenapa kalau di negara kita mereka segan? Padahal ini bisa berdampak bagus banget buat Kurang kita. pede kali ya, ntar kalau ikut paling ya it's true, kurang pede. Harus pede aja, kenapa? Karena kita keterbiasaan bisnis oligopolis, jadi jago di kandang terus. Dan masalahnya kita nggak tahu bagaimana membesarkan industri secara domestik. Coba kalau Anda berani dikit, Anda membuka menjadi internasional. Dan menurut saya mau nggak mau pilihannya sekarang harus ke sana. Do you think Indonesia has a chance untuk suatu hari bisa memiliki industri kreatif yang sama seperti K-pop atau Bollywood? Pertama, bahasa aja, aku rasa Indonesia lebih gampang. Orang Indonesia bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada orang Korea kadang-kadang. Anda nonton musik Korea kan, I don't know how you guys bisa memorize sih lagu-lagu Korea. Anak gue aja bisa umur 7 tahun memorize. Tapi kan itu in a way cultural brainwashing. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya harus fokus saja. Dan itu memang dalam waktu hanya perlu 1-2 dekade maksimum. Lagu Korea pertama kali aku dengar K-pop 2001.
Ya kan, aku HOT, nggak ada yang tahu mungkin siapa HOT. That's back in the days, Kangta segala. Tapi itu konsisten dari 2001. Dia bangun. Sekarang ada namanya BTS, sekarang ada namanya New Jeans, ya kan? Tapi it took 20 years. Indonesia juga bisa sebenarnya 20 tahun. Hanya harus difokusin. Nah, itu aja. Dan sekarang menariknya, karena geopolitik yang ada sekarang, orang lebih perlu banyak hiburan. Dan yang menarik adalah antara Indonesia, Jepang, Korea, Cina tuh semakin mendekat. Jadi kita bisa menggunakan itu. Dan Indonesia tuh satu-satunya negara di mana kita baik sama Cina, baik sama Korea, baik sama Jepang, baik juga sama Amerika. We're friends enak with sama everybody. semua. Why can't we do this and maximize using culture? Ya kan? Kan dalam beberapa tahun terakhir topik soal sustainability, green economy, jadi topik hot untuk para pebisnis dan juga politikus. Oh iya. Tapi aku nggak tahu ya, ketertarikan itu sama dengan kepedulian atau enggak. And I have to be honest, kalau buat aku pribadi, I'm a little bit pessimistic tentang implementasi sustainable business di Indonesia. Kenapa? Kayak aku dengar kan Pandu belum lama ini nge-push public transportation motor yang tadinya pakai bahan bakar mau dirubah jadi electric. Tapi gimana kita mau transisi ke electric vehicles kalau charging stationsnya aja belum ada gitu. Setuju. Jadi gini, kalau aku ngomong, aku nggak mau mikirin whether it is they care or not, or whether they care to terus menjadi seorang politisi. Karena apalagi selama 8 bulan ke depan ini semua mencari votes. Saya alhamdulillah merasa bersyukur bahwa urusan lingkungan di 3 capres ini menjadi salah satu isu utama udah. Kalau saya bandingin antara 2019 ke 2024, sekarang one of the top issue adalah soal lingkungan. Karena mereka perlu buat voters. Saya ngecek dong Gen Z dari sisi polling. Rupanya urusan udara juga salah satu urusan penting, apalagi di kota besar. Aduh, aku bisa kena asma, bisa kena ini. Jadi udah mulai mikirin atau kesana. Anak-anak bayi atau sekarang anak bayi. semua sering ke rumah sakit. Tapi bayi nggak bisa voting. Sorry, aku nih ngomong aku ngomongnya sekarang agak ya bukan pesimis, realistis lah. Jadi emak-emaknya yang kita deketin, ya kan? Jadi emak-emaknya pasti mikir, waduh anak gua sakit gimana? Nah, kalau buat politisi, just to be clear, what they care most adalah votes. Dipilih lagi. Jadi mereka akan ngikutin apa yang dipilih. Di luar ekonomi, isi perut. Ya sekarang kita fokus gimana bahwa udara tuh sama pentingnya dengan perut, soal lingkungan. Jadi buat mereka mulai mikirin itu. Jadi kalau Anda ngomong siapapun, bukan aja capres, ngomongin caleg-caleg juga mereka mulai ngomongin itu. Jadi saya sih ngelihatnya positifnya. Nah, apakah kalau dari sisi very short term 1 tahun 2 tahun ya, masalahnya gimana? Karena banyak juga urusan lingkungan itu menyangkut bisnis-bisnis besar. Ya kan, saya nggak munafik juga, saya juga ada bisnis di batu bara. Tapi saya udah ngomong di awal, bisnis batu bara saya will be gone the next 5-6 years, saya akan ubah menjadi yang sustainable. Ya, yang teman-teman yang lain juga sekarang melakukan hal yang sama, tapi takes time. Nah, jadi ini polemiknya. Polemiknya kenapa? Karena di perusahaan pemerintah pendapatannya juga mau pengen naik, tapi mereka tahu untuk lingkungan mereka harus investasi. Jadi nggak mudah. So what you're basically saying is dengan transisi ke vehicle electric juga tahu bahwa ini nggak bisa overnight. Nggak bakal overnight. Ini akan dilakukan dalam jangka panjang. Jangka panjang tapi nggak panjang-panjang banget ya, 5 tahun, 7 tahun. Jadi ya 5-7 years is not long. Jadi within the next president bisa aja udah mulai berubah banyak gitu. Jadi kita udah ngomongin bahwa memang electric vehicles dan apapun yang berhubungan dengan green economy mungkin akan butuh waktu. Walaupun it's not in the long run, mungkin 5 tahun ke depan kita akan melihat perubahannya. But I'm about to ask you a harsh question ya. Please. Apakah itu berarti perkembangan teknologi dan ekonomi yang kita lihat akan hanya terjadi di kota-kota atau daerah-daerah yang dianggap penting? Karena lagi-lagi I travel this country so much dan aku udah pernah melihat ya daerah-daerah yang benar-benar terbelakang dan sesimpel kebutuhan dasar aja seperti makan mereka tidak bisa dapatkan dengan mudah. Jadi bagaimana kita bisa memikirkan transisi ke green energy dan lain sebagainya kalau masih banyak banget daerah-daerah negara kita yang jauh di belakang kota-kota besar seperti Jakarta. Nah, ini buat Indonesianya karena setiap warga negara pemegang saham Republik Indonesia. Jadi ini kepentingan juga kalau Anda ngomong tadi transisi energi skala. The biggest culprit, masalah terbesar memang di kota-kota besar. Jadi itu yang harus di-solve. Tapi untuk yang kecil-kecil di sana itu yang penting memang adalah kesempatan untuk bisa naik derajat ekonomi mereka. Jadi ada 3 nih besar. Kalau menurut saya ya, pandangan saya, 1 adalah dapat akses makanan. Harus bisa makan lah. You gotta be able to eat. Ya kan? Kedua adalah akses kesehatan.
Itu juga sangat penting. Iya. 2 itu, baru ketiga akses pendidikan. Akses pendidikan adalah kesempatan untuk bisa mendapat sampai kelas S1. Habis itu then up to you. Ya kan yang penting kan adalah kesempatan. Iya. Tapi yang 2 paling penting nih, apalagi untuk 10% adik-adik kita yang mungkin nggak punya akses sama sekali, is about food and healthcare. Iya. That's by far the most important. Dan kayaknya Ya itu kan? mentality yang kita harus rubah di negara kita, karena orang berpikir kadang-kadang aku harus produktif biar bisa kaya dan nanti yang lainnya akan terpenuhi. Padahal enggak. If you're sick, Nah, if mau you're gimana? hungry, gimana bisa meningkatkan Betul, produktivitas? betul. Ya Jadi kan? buat saya tuh, aduh kalau bisa memang reformasi. Sekarang lagi dikerjain juga, Pak Budi luar biasa dari sisi kesehatan, juga Nadiem ngerjain di pendidikan. Ya itu harus dilanjutin terus. Malah harus bisa lebih ditingkatkan lagi, baik pendidikan dan kesehatan. Apa penghambat terbesar Indonesia dalam meraih segala target yang mereka punya menuju tahun 2045 nanti? SDM. Saya hanya nomor 1 SDM. Kalau saya hanya fokus, saya hanya pengen guru soal kesehatan, soal pendidikan, dan nanti tentu soal lingkungan hidup. Soal makanan atau transfer itu transfer sosial. Bantuan sosial yang harus jalanin regardless. Tapi untuk fundamental 100% masyarakat Indonesia tadi, kesehatan, Oke. pendidikan, lingkungan hidup. Speaking of fundamentals, last question. Apa yang Gen Z dan Gen Alpha nih kita Gen Alpha ngomongin nih apa ya? di bawah umur 13 tahun. Nggak ada ya di sini ya, Gen Alpha ya. belum, mungkin 10 Anak tahun gue lagi. kali Gen Alpha, Yeah, si Thalia. your daughter Thalia is Gen Alpha. ya. Apa yang mereka harus lakukan untuk bisa berkontribusi terhadap memperkuat Gen ekonomi Alpha. Indonesia? Kepada yang Gen Alpha, kalau Anda udah mulai nonton ini, artinya ya in the way 70% of your fight udah bagus. Udah Iya. menang ovarian lottery. Tahu nggak ovarian lottery apa? Lahir bener doang. Iya. Hanya lahir bener. 70% hidup lu tuh hanya lahir bener. Iya. Sisanya adalah gimana kamu manfaatin dengan hidupan kamu. Jadi kalau kamu dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang baik, manfaatin sebaik-baiknya baik sama orang lain. Itu penting. Baik kepada teman kamu, baik kepada adik kakak kamu, baik sama orang, dan gimana hidup saya bisa lebih berguna buat mereka. Iya. Karena susah loh bisa punya bapak dan ibu yang mau suportif. Iya. Even that itself nggak semua orang punya. Nah, kalau misalnya kamu dalam lingkungan di mana paling nggak salah satu support, berterima kasih juga bersyukur. Paling nggak ada yang support, gimana kita bisa lebih baik lagi kepada lingkungan kita. Karena tugas kita tuh adalah bukan bersaing sama satu sama lain, tapi coba saling ngebangun satu sama lain. Itu penting. Dan juga satu, coba kita belajar nih dari muda, belajar bersyukur. Alhamdulillah saya punya ini, gimana saya bisa lebih baik lagi. Ya. Satu yang saya lihat di Gen Z juga, kadang-kadang karena kita pengen instant gratification, kita nggak grateful atau bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Nggak banyak bilang amin, kita punya, yuk, tapi kita coba lebih baik lagi. Itu mungkin yang semoga saya harap kepada Gen Alpha, Anda nonton gini ya nomor segini, lo top banget ya kan. Tapi ya kepada juga Gen Z kan, Gen Z ya, Gen Z. yang masih muda, learn how to be grateful but also to be useful. Itu juga penting. Ya, bersyukur dan berguna. Ya. Wow, I think we all learned so much today. Ini pertama kali aku menghadirkan seorang businessman/entrepreneur di Bicara Cinta, but I think it was so worth it. We had such Talking a great about love. conversation. Terima kasih Thank Pak Pandu, you. Mas Pandu, Makasih. udah Cinta. datang. Aku manggil Cinta aja ya. Yeah, of course. Thank you, Cinta. Thank you so much for your Thank you. time. Dan untuk teman Bicara Cinta, makasih udah nonton hari ini. We'll see you guys next time. Yeah.